ya, akibat siklop itu mengamuk. Hari ini kita sedang bikin program penyelamatan siklop. Kita provinsi dirikan namanya Galeri Kreatif Kehutanan di AB, jadi tempat untuk penjualan. Hari ini mama-mama banyak yang bikin, mereka punya namanya apa? Yang menyangkut materi hari ini. Besok mungkin saja kita tidak punya tanah dan hutan lagi. Ini semua orang-orang hebat yang duduk. Ini guru-guru semua duduk. Saya tidak mungkin mau ajari guru-guru lagi. Lebih baik kita Jemaat seperti apa? Satu yang kami bisa lakukan yaitu jalan ini, jalan poros ini. Itu sangat vital sekali. Sampai dengan satu periode, kami melihat pertama pembangunan. Kalau bisa, apa yang kami alami pihak gereja, pembangunan punya tanah gereja. Bapak, Ya. Bapak pohon nanti sebentar dengan ini, Kepala Dinas. Oh, gereja banyak pelayanan, sedangkan program tidak ada. Pelayanan banyak. Program tidak ada karena apa? Di jemaat-jemaat ada statistik jemaat. Korban dalam artian karena majelis melayani masuk terlambat dan pada akhirnya kena kasus. Dan ini tolong dipertegas pemerintah dalam hal ini, tetapi juga terkait dengan peraturan kerja bersama antara menyangkut mitra pemerintah dan gereja. Pertanyaan saya, apakah pemerintah ini sudah tunjang kegiatan gereja khusus untuk di tingkat klasis di 7 klasis yang ada di Kabupaten Jayapura dalam. Terus yang kedua, ada gereja juga yang dibangun di Jemaat Elimia Bola. Itu yang punya tanah sendiri, yang bangun gereja. Di lokasinya balai desa, balai persiapan. Di situ sudah dibangun, tinggal yang belum permanen atau belum ada sama sekali. Contohnya di Aurina dan di Melindra Hulu Atas. Karena sekarang dalam proses pembuatan gereja. Dan juga itu yang pertama. Dan di belakang baru Pak Nere di depan. Ya, saya lihat tema atau topiknya adalah mitra ya, mitra ini sama dengan sobat atau teman. Ya, jadi kalau ketong dari gereja juga ada lihat hal-hal yang punya hubungan dengan pemerintah di tempat yang kita layani, misalkan pendidikan. Ya, minta maaf untuk bapak-bapak guru misalkan tidak menetap. Disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Berbicara mengenai dunia pendidikan itu sangat berat, ya. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, mereka juga merasa kesulitan dengan kenaikan harga barang yang semakin mahal. Mereka tidak bertahan dengan anak-anak yang banyak. Bagaimana kita melihat pergumulan ini? Karena saya melihat ada kabupaten-kabupaten lain yang sangat memperhatikan dia punya hamba-hamba Tuhan. Sehingga setiap bulan ada anggaran kepada para hamba Tuhan dari pemerintah kabupaten. Kendaraan. Ya kalau tidak roda 2 ya roda 4 kah? Lumayan. Maksudnya untuk bantu-bantu toh. Ya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, sudah cukup ya. Ini waktunya sudah 30 menit. Di jalan ke ini bisa sudah mulai mereka bisa kerja dari arah ke Depapre, ke Miri Depapre. Itu juga rusak betul-betul. Padahal datanya sudah ada terinclude di dalam. Itu datanya sudah ada. Mungkin tidak tahu keuangan negara itu terganggu atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi terus pemerintah daerah dorong terus. Bahkan datang ke orang lagi selesai. Insentif ini nanti saya buka ruang dulu. Kita bicara dengan ketua-ketua klasis
Nanti hari apa saya undang ke kantor, semua ketua klasis. Kita bicara terbaiknya seperti apa, insentif kah, operasional kah, apa. Nanti kita dalam waktu dekat, sebelum kita bahas ini sidang APBD 2023. Nanti ketua-ketua klasis kita panggil semua. Panggil semua 7 klasis. Kalau Airu ini sidang ini kalau putuskan seperti bagaimana, apa dia klasis mandiri atau apa, berarti termasuk dia juga 8 klasis. Itu kita panggil untuk kita diskusi itu. Apakah operasionalnya, apakah seperti apa? Ya saya berpikir untuk harus dikasih, tidak boleh tidak, karena itu hamba-hamba Tuhan yang terus berdoa untuk tempat ini. Ya, lihat kami alami dan itu menjadi pergumulan, baik dari sisi adat masyarakatnya, tetapi juga dari sisi gereja. Harapan yang saya mau sampaikan di sini, karena di rancangan program untuk 5 tahun ke depan, terkait juga dengan tindak lanjut dari apa yang tadi disampaikan dalam keputusan sidang sinode, ada banyak juga kegiatan yang aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah tentang bagaimana memberikan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat kelola hutannya sendiri sesuai dengan aturan yang ada, sehingga mereka tidak dianggap itu ilegal. Ini kenapa sampai Kapolda yang kasih keluarkan surat izin, dan dari Kodim yang kasih keluarkan surat izin, baru mereka memanfaatkan surat izin itu mengolah ke sana. Itu sudah salah. Ini kan di dalam otonomi khusus. Jadi APRI tidak boleh punya hak. Pihak ada program ya yang baik spontanitas dari petugas keamanan, dari Koramil yang waktu itu, ada juga dari Polsek, penanaman pohon-pohon. Jadi ada benih bibit-bibit pohon, buah-buahan lah. Kami waktu itu tinggal di kompleks SMP. Karena suara bukti-bukti tanda tangan dari pemerintah pusat sampai pemerintah Kabupaten Jayapura dan ke provinsi, ini cuma hanya saya usulkan saja. Yang tadi kan Bapak bilang merusak hutan. Sebenarnya kami tidak merusak hutan. Mari kita melihat secara baik perusahaan-perusahaan yang sedang kelola di sini, benar-benar mereka melihat hak. Dan ini juga salah satu yang saya ikuti, bahwa ayo yang di sini semua sudah habis. Dan ini dunia bilang paru-paru dunia. Ternyata kami di sini juga mengalami. Dari jemaat Alpha Omega. Bapak tadi bilang mau tanam tanaman pohon. Saya senang sekali. Pohon apa yang cepat berhasil dan kami mau panen. Sebab kami di gereja punya penjelasan dari Bapak mengenai sertifikat ini. Yang ketiga, untuk tanaman buah-buahan yang tadi Bapak sampaikan, mungkin Bapak bisa membantu bagi kami yang ada di klasis melalui klasis, dan banyak jemaat-jemaat membutuhkan buah-buahan ini, ya, supaya penghijauan juga. Mungkin cara yang terbaik melalui klasis Bapak bisa salurkan berapa banyak, dan kami akan bagikan ke jemaat. Itu segala sumber yang ada di situ harus dihitung. Menurut saya, tetapi kalau dari agraria itu sangat benar, karena di situ nanti lahir undang-undang kehutanan, undang-undang tanah, dan undang-undang sebagai undang-undang. Hal ini sangat penting untuk kita menjaga hutan adat kami. Mungkin itu saja, waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih. Kami batasi, lalu kami sampaikan permohonan maaf. Langsung kami kasih kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Shalom. Terima kasih karena
Saya lihat bapak-bapak, ibu peserta sidang cukup antusias. Karena kita semua orang hutan. Baik. Terima kasih pertama Pak Pendeta tadi ya, masukannya sangat konstruktif, baik sekali. Yang kedua Pak Robert ini. Jadi Pak Robert ini sebenarnya banyak tahu nih. Sudah tahu jawabannya sebenarnya. Dia tanya tadi sudah tahu jawabannya. Baik, kemudian mengenai pengembangan jasa lingkungan. Pengembangan jasa lingkungan itu bukan saja di danau. Di kita ini sebenarnya contoh yang paling luar biasa dan justru sangat terkenal ke seluruh dunia adalah Repang Muaif. Pak Alex W. Simon. Itu ekowisata pengamatan burung cendrawasih di Repang Muaif. Jadi selamatkan lingkungan hidup dengan ambil bibit gratis. Kami singkat selingkuh dengan ABG. Banyak ibu-ibu yang marah. Jadi akhirnya sekarang kita pakai ABG-nya saja. Begitu. Baik. Mungkin banyak sekali waktu yang kami sudah pakai. Mohon maaf. Intinya kantor kehutanan itu terbuka dan bersedia membangun ekonomi yang berbasis sumber daya alam bersama dengan gereja. Ya. Jadi kapan saja kita bisa bantu dalam pengembangan ekowisata, pengembangan hasil hutan dan pemasarannya. Sehingga kita harapkan dengan program kerjasama kemitraan ini pertumbuhan ekonomi gereja juga dapat terbantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu semua saya sampaikan terima kasih, shalom. Ya, demikian penyampaian materi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Sekali lagi memiliki sahamnya 10% oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Jadi Bapak Ibu, GKI sekarang sudah punya bank. Jadi GKI sekarang sudah punya bank, yaitu BPR Anak Negeri Papua. Terima kasih atas kepercayaannya. Sama-sama kita mau, nama kami itu Anak Negeri Papua, khusus melayani anak-anak Papuangan. Apakah ada terlihat slide kami? Baik. Yang di dalam mungkin dengar saja, tapi kami buka ruang untuk bertanya. Khusus untuk wisata rohani. Mohon izin mungkin multimedia bisa sampai di info lebih lanjut slide berikut yang ada nomor teleponnya. Ya, ini nomor telepon kami. Bapak Ibu boleh catat nomor kantor kami yang warna biru. Kemudian PIC yang bisa dihubungi. Saya Willy, kemudian ada Pak Joni yang gendut-gendut tadi. Kemudian ini Pak Stevi. Oh, ini Pak Joni. Ya, Bapak Ibu silakan menghubungi kami semua. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Tambahan saja untuk yang paket tur religi ini, ke Turki itu 32 juta. 32 juta. Itu kami hitung kalau Bapak Ibu hanya menabung sekian, sisanya difasilitasi bentuk kredit. Itu totalnya 32 juta. Tapi kalau Bapak Ibu ada uang tunai misalnya, Sinode GKI sudah bekerja sama dengan BPR Anak Negeri Papua. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau BRI bagaimana? Contohnya, karena ini ada kredit di Bank BRI sebagai mitra kerja Sinode GKI dengan Bank BRI dari sudah sekian 5 tahun atau hampir 6 sampai 5 tahun ini sudah kerjasama Bank BRI dengan Sinode GKI. Jika kami diizinkan untuk bisa kredit, apa yang bisa menjadi jaminan? Selain itu, yang kedua adalah kami mau rencana punya motor jemaat. Kami ada punya dana dasar. Lalu dana dasar itu berkisar 9 juta. Ketika kami mau kredit dan kami terbatas oleh fasilitas perusahaan, kira-kira apa yang menjadi jaminan? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Untuk kreditnya,
persyaratannya apa saja. Terima kasih, saya kembali ke waktu. Ibu Pendeta. Ya, dana itu nanti klasis baru Ekubang dong putar. Terima kasih. Itu kedua. Yang ketiga, kami Jemaat GKI Alfa Omega punya sertifikat tanah. Bapak dong bisa bantu kah? Sertifikat tanah itu mungkin gereja, majelis Ekubang ada di sini. Saya pemajelis ada berapa orang hadir? Kemarin. Jadi kami kewalahan untuk biaya studi anak-anak, bahkan makan minum setiap hari. Kami kewalahan itu. Jadi saya berpikir untuk kami usaha jemaat untuk masuk dia. Saya sudah jalan beberapa tahun kredit rumah di Doyo. Kalau saya mau pindah ke ANP, namanya take over, itu bisa. Tinggal ibu hubungi kami, ada persyaratan yang harus ibu penuhi, dan segera kami eksekusi untuk pindah. Oh, tadi mobil katanya tinggal 14 bulan selesai, bisa tambah kah? Bisa. Tinggal nanti pengurus berikutnya yang berhubungan dengan kami. Bisa, karena mobil itu memang kami fasilitasi mobil baru ya, Ibu ya. Mobil baru, kalau bedanya dengan sertifikat tanah atau rumah, itu kalau kendaraan, tapi dengan sumber daya manusia yang ada, kami coba untuk menjangkau. Klasis Nawawirwa ini kan sudah jadi nasabah, jadi kalaupun jemaatnya mau ajukan juga, kami siap untuk support. Dan saya mau ucapkan terima kasih. Orang akan bantu kita, dan itulah yang harus kita lakukan. Demikian Bapak berempat, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, silakan berdiri, kita memberi aplaus untuk Bank Anak Negeri Papua yang boleh datang menghadiri sidang kita. Yang tentukan, ya nanti terlalu lama. Kita menyanyi dalam Tuhan kita bersaudara. Akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Nawawirwai, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan akan membuka sidang Klasis GKI Nawawirwai yang kedua di hari ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lihat misalnya satu, Ketua DPR tadi ada bicara sentil sedikit berkaitan dengan soal Nawawirwa, Muara Nawa. Lalu ada bicara pendidikan. Mana yang kita jadikan dia rekomendasi. Jadi saya berharap nanti Badan Pekerja Klasis selaku pimpinan sidang akan mengatur jalannya persidangan kita. Sehingga kita sampai dengan besok siang, makan siang selesai, kita masuk dalam proses pemilihan. Badan Sion Mambruk 5, Otto Geisler 3, Hebron 2, Immanuel Cendrawasih 5, Bukit Zaitun Immanuel Eko 5, 1. Terima kasih. Dan yang berikut juga untuk jemaat Getsemani Sosial, pendeta ada datang, kenapa tidak duduk di sini? Kepada pendeta Yulce masuk karena itu ketua jemaat yang di SK-kan dari Klasis. Kenapa harus pendeta duduk di luar dan majelis baku tawar dengan satu orang? Kerja Klasis. Yang nanti pertanggungjawabkan ini selesai mereka. Kalau yang tadi saya jelaskan peninjau itu, mereka diundang datang peninjau, maka tadi dia punya hak untuk bicara, tapi dia tidak punya hak memilih, tapi dia punya hak juga dipilih. Sudah? Okay. Nah, tapi kalau macam komisi, seksi itu peserta resmi dalam sidang. Yep. Nah, mereka dari Klasis, kamu dari jemaat. Nah, saya juga bagian dari peserta resmi, tapi saya tidak dipilih. Saya bisa bicara dan saya bisa memilih. Makasih. Airu, beliau sakit sehingga beliau tidak ikut. Kemudian Bapak William Arwam ini PKB dari Paulus Boasum. Itu waktu itu kita sudah konfirmasi dan beliau bersedia, tetapi kemudian
karena sidang kita yang bergeser 4 hari bertepatan dengan beliau punya kegiatan sekolah, sehingga mereka juga berhalangan. Sehingga dari 5 nama yang ada sekarang ini 3. Ya. Sekarang kita harus masukkan saja kepada BPK, dan mungkin nanti pengarah tolong sampaikan bahwa untuk menyangkut dengan komposisi kepanitiaan, maka yang punya hak, misalnya contoh Bapak pengarah sidang, saya bisa pilih dia sebagai pemilihan sidang, dan mungkin saya bisa tunjukkan mungkin Bapak sebagai ketua untuk pemilihan sidang, dan supaya tidak ada orang yang nanti tidak bertanggung jawab. Dia yang mau keluar ini, kenapa kita tidak pasang dia untuk ikut bertanggung jawab? Karena mungkin menurut kita dia ada sedikit tahu aturan, atau dia ada sedikit, oh dia pendeta, oh dia bisa pandu teman-teman, sehingga kita taruh dia di situ. Ini alternatif kedua. Alternatif pertama memang tidak bisa karena belum dimisioner toh. Nah, tapi kalau secara periodik untuk mempermudah jalannya pemilihan, maka ibu pendeta dipakai untuk ada sama-sama dengan panitia dalam rangka pemilihan. Dari Raker 1 tahun 2017 di Jemaat GKI L6 Pabrik, Raker 2 tahun 2018 di Jemaat GKI Alpha Omega SP2, Raker 3 tahun 2019 di Jemaat GKI Manuel Nimbontong, dan Raker 4 tahun 2021 di Jemaat GKI Maranatha Serebu. Badan Pekerja Klasis GKI Nawirwai sebagai mandataris atau pelaksanaan keputusan sidang pertama tahun 2017 berkewajiban sesuai dengan Tata Gereja Kristen Injili Tanah Papua bab 10 pasal 27 dan peraturan tentang Klasis GKI Tanah Papua bab 4 pasal 4 ke-6 ketetapan nomor 6 garing SK garis datar 1 garing 2017 tentang penetapan rekomendasi sidang klasis pertama GKI Nawawirwai. Ke-7 ketetapan nomor 7 garing SK garis datar 1 garing 2017 tentang penetapan Jemaat GKI Petra Ongan Jaya SP1 sebagai tuan dan nyonya rumah pelaksanaan sidang klasis 2 GKI Nawawirwai tahun 2022. 8 ketetapan nomor 8 garing SK garis datar 1 garing 2017 tentang penetapan Jemaat GKI L6 Pabrik sebagai tuan dan nyonya rumah pelaksanaan rapat kerja 1 klasis GKI Nawawirwai tahun 2017. 9 ketetapan nomor 9 garing SK harga Jemaat seklasis GKI Nawawirwai menyampaikan turut berduka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas terpanggilnya kedua hamba Tuhan, kawan sekerja Allah dan istri dari rekan sekerja kita. Marilah kita hening sejenak dan berdoa kepada Tuhan bagi rekan-rekan sepelayanan kita yang telah mendahului kita. Rp774 atau 91,26% dari anggaran pendapatan sebesar Rp8.590.110.744, sehingga masih terdapat selisih kurang pendapatan sebesar Rp750.394.774 atau 8,74%. 2020 BPPG tetap melaksanakan tugas pengawasan kepada beberapa jemaat. Walaupun situasi saat itu semaraknya penyakit COVID-19 melanda, bahkan sebagian besar jemaat tidak mengadakan sidang. Dan juga di tahun 2020 tidak diadakan raker klasis, sehingga laporan tersebut disatukan dalam raker 4 di Jemaat Maranatha Serebu pada tanggal 15 sampai 16 Februari 2021 yang terperiksa sebagai berikut. Rayon A ada 6 jemaat, ada yang 2 kali pemeriksaan karena 2 tahun, tapi ada juga yang 1 kali. Bapak Ibu lihat sendiri, yaitu Paulus Buasum, Immanuel Nimontong, dan seterusnya. Rayon B
Ada Kedua itu di tahun 2022, minta maaf, 2021 itu ada namun satu kali saja, tidak dua, tapi satu kali pemeriksaan. Waktu saya bawa laporan keuangannya ke Bapak Alwin, itu saya kasih waktu itu 2021. Terus untuk 2022-nya tidak ada. Waktu itu BPPG ke sana tapi sampainya di Guriat saja, tidak sampai ke Sawesuma. Sekian. Iya, terima kasih. Yang kedua Ibu Pendeta Lili Goli. Kasih. Iya baik, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya ajukan kepada Bendahara Klasis Nawawi Ruwai tentang pertanggungjawaban BPK periode 2017 sampai 2022. Dan yang ketiga, pertanyaan diajukan kepada BPPG. Pertanyaan disampaikan kepada laporan umum secara khusus bagi bidang teologia. Bidang teologia di sini berbicara tentang hari-hari besar gerejawi. Iya, hari-hari besar gerejawi. Sinode, khusus bagian persepuluhan. Lalu yang terakhir, ini kembali kepada yang tadi, Malini. Kami minta dalam forum yang terhormat ini, entah nanti pada pleno yang keberapa, berbicara tentang status klasis persiapan AIRU. Mungkin perlu dalam persidangan ini ada semacam angin segar yang mau disampaikan kepada kita tentang tempat di mana berdirinya kantor klasis persiapan AIRU. Ini itu yang kami ingin dapatkan dalam persidangan ini, supaya besok kami kembali ke AIRU, kita akan menyampaikan kabar baik itu kepada masyarakat dan seluruh warga jemaat yang ada di AIRU. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terakhir, Bapak Guru Merisi, minta maaf, Musa Sita. Ya, terima kasih. Saya hanya masukkan kepada hanya ini laporan keuangan. Mungkin saya sampaikan karena kami ada memegang pos-pos pelayanan, pos-pos mungkin kami, ya terima kasih, saya ulang lagi. Jadi saya cuma mau sampaikan laporan keuangan yang tahun 2022 ini. Kalau tahun 2021 memang kami setorang untuk SWJ 40% sinode dengan klasis 20%. Memang tahun 2021 kami setorang itu karena setengah begitu saya tadi lihat. Kalau tahun 2022 ini langsungkan ketika itu baru disalin di BKU. Namun oke lah, kami bisa terima bahwa kami tidak menahan, namun nanti berikutnya saya sarankan kepada BPPG yang terpilih supaya memfotokopi saja. Memfotokopi supaya jemaat atau bendahara tidak meninggalkan buku tersebut. Namun saya mau kasih tahu selaku ketua BPPG bahwa sebenarnya tidak etis juga. Karena ketika kami sudah memberikan bukunya, jangan sampai sudah dirubah-rubah lagi. Ya, besok ketika kita penetapan rekomendasi pokok program
dan rencana anggaran pendapatan belanja untuk 5 tahun, kita juga tetapkan rekomendasi yang penting buat kita sekalian. Termasuk salah satunya AIRU. AIRU yang mau kita tetapkan dia menjadi klasis. Besok itu dia jadi bahan diskusi yang mau kita tetapkan dia. Nanti kita lihat di kita punya buku biru, hijau, maaf ya, di buku hijau ini, nanti besok lihat. Kalau kita nama perbikin kotor daftar lagi, supaya jangan kurang-kurang suara. Jadi nama yang akan kita besok saya sebagai panitia, orang yang terpilih sebagai ketua klasis dia yang sudah 10 tahun masa kerjanya. Kalau yang bawah-bawah mungkin masih di bawah itu kita pertimbangkan karena kondisi. Tapi yang memilih terpilih sebagai ketua klasis dia 10 tahun masa kerja. Dan nanti panitia akan bicara itu dengan BPAM. Dan Bapak Ibu akan melihat siapa calon-calon yang akan kita ajukan dalam pemilihan besok. Intinya malam ini berdoa, Tuhan beri yang terbaik. Tuhan yang memilih yang terbaik bagi kita. Karena Engkau hadir, Tuhan, kami berperkara kepada Engkau persidangan satu hari ini. Tuhan, sebab itu sidang hari pertama telah berakhir, Tuhan memberkati. Secara manusia kami lelah, tetapi Tuhan, kami mohon Engkau menyertai. Ketika kami beristirahat ataupun sebentar, kami akan lanjut diskusi, bahkan mempersiapkan sebagai BPK, klasis, bahkan pembentukan panitia. Tuhan memberkati. Saat ini telah tersedia makan minum. Kami berdoa kiranya Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau kuduskan, berkati ibu-ibu dan setiap konsumsi yang setia mengolah, yang sajikan makan minum Tuhan. Tugas dan tanggung jawab selaku panitia kami bawa serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau beri kesehatan, kekuatan. Berkati bersama suami dan anak-anak seluruh tugas dan tanggung jawab kepanitiaan.